Dalam renungan sebelumnya, saya berbicara tentang Yesus dan murid-muridnya yang giat di dalam pelayanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan sejumlah perempuan yang ada di sekitarnya itu memberikan dukungan bagi pelayanan itu dengan keuangan mereka. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mengapa mereka melakukan hal itu? Dalam renungan sebelumnya sudah saya katakan bahwa pada zaman itu, perempuan-perempuan tidak diizinkan untuk berkhotbah dan mengajar. Tapi perempuan-perempuan itu tidak kecewa. Mereka dapat mendukung pekerjaan Tuhan dengan cara yang lain, yakni melalui kekayaan mereka. Tapi ini juga mengajarkan kepada kita yang namanya pekerjaan pemberitaan Injil itu membutuhkan duit. Dan kita tahu bahwa Yesus melayani, tapi Yesus sendiri bukan orang kaya. Sementara itu dia melayani bukan seorang diri, dia melayani dengan murid-muridnya 12 orang, dan itu suatu rombongan yang cukup besar. Jelas mereka membutuhkan operasional untuk pelayanan mereka. Dan para wanita ini sadar akan hal itu. Itulah sebabnya mereka mendukung pekerjaan Yesus dan para muridnya dengan keuangan mereka. Kalau kita melihat di dalam bagian kitab suci yang lain, kita akan tahu bahwa yang namanya pekerjaan Tuhan itu tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan akan keuangan. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk beritakan Injil dalam Lukas pasal 10, dia memberi nasihat kepada murid-muridnya dalam ayat 4, jangan membawa pundi-pundi atau bekal, dan seterusnya. Lalu dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, tinggallah dalam rumah itu. Maksudnya kalau mereka diterima di satu rumah, tinggallah dalam rumah itu, makan, minum apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lalu ayat 8, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan padamu. Itu berarti bahwa tuan rumah yang menerima mereka itu akan menyediakan makanan dan minuman bagi mereka. Berarti ada biaya yang dikeluarkan untuk itu. Di dalam Galatia 6 ayat 6, Paulus berkata bahwa baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jikalau dia harus membagi apa yang ada padanya, itu berarti butuh pengeluaran keuangan. Juga dalam Filipi 4 ayat 17-18 kita melihat bahwa jemaat Filipi memberikan dukungan keuangan bagi Paulus di dalam pelayanannya. Dan masih banyak bagian lagi. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dukungan keuangan. Dan para wanita ini sadar hal itu, mereka dukung. Kalau kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, dan kita memang mau mendukung pelayanan, ada banyak pelayanan yang baik yang membutuhkan dukungan keuangan. Maka biarlah kita, jikalau ada berkat keuangan yang bisa dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, jangan segan-segan kita melakukannya, bukan untuk orang-orang itu, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaan pekerjaannya. Jangan takut kekurangan, jikalau saudara tahu memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan pun tahu memperhatikan kebutuhan saudara. Tuhan memberkati saudara.